SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fillah, imani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi hafidhahullahu ta'ala. Qala al-musannifu hafidhahullah al-aghsalu al-mustahabbatu. Mandi-mandi yang disunahkan. Mandi-mandi yang disunahkan, yaitu mandi dalam keadaan-keadaan yang mana mandi di situ dianjurkan, tapi bukan wajib. Ya, beberapa keadaan yang dianjurkan mandi, bagaimana mandi besar, ya, karena hadas besar. Cuman tidak wajib. Sifatnya anjuran, lebih afdal mandi daripada tidak mandi. Apa saja itu? Yang pertama, al-ightisalu 'inda kulli jima', yaitu mandi untuk setiap kali jima'. Mandi untuk setiap kali jima', yaitu apabila melakukan beberapa kali, maka yang wajib hanya sekali. Dan apabila mandi dilakukan setiap kali mengulang, maka itu lebih afdal dan itu hukumnya sunnah. Di hadis Abi Rafi'in, dalilnya hadis Abi Rafi', anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tafa data lailatin ala nisaihi, pada satu malam beliau pernah mengelilingi istri-istri beliau. Yaghtasilu 'inda hadihi wa 'inda hadihi, dan beliau mandi pada istri yang ini, mandi lagi untuk istri yang berikutnya, dan seterusnya. Qal faqultu ya Rasulullah, kemudian Abu Rafi' bertanya, wahai Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan, kenapa Anda tidak mandi sekali saja, jadi untuk semuanya itu? Bukankah cukup sekali nanti di akhir? Qal, maka beliau menjawab, hada azka wa atyabu wa adharu, ini lebih suci, lebih baik dan lebih bersih. Nah, ungkapan beliau ini lebih suci, lebih baik dan lebih bersih menunjukkan perbuatan tersebut lebih afdal dan bukan harus. Sehingga ini dalil menunjukkan mengulang-ulang mandi untuk setiap jima' bukan wajib tapi sunnah. Yang wajib itu yang sekali. Karena baik melakukannya sekali atau beberapa kali, ya namanya sama, yaitu junub. Dan mandi untuk junub wajibnya sekali. Keadaan yang kedua atau mandi yang kedua yang hukumnya sunnah, iktisalul mustahadati likulli salatin, yaitu mandi bagi wanita istihadah untuk setiap sholatnya. Aulid dhuhri wal asri jami'an guslan, atau untuk zuhur dan asar satu mandi, walil maghrib wal isya jami'an guslan, dan untuk maghrib dan isya satu kali mandi, walil fajri guslan, dan untuk sholat subuh satu kali mandi. Ini sunnah.
Mandi yang seperti ini sunnah. Jadi bagi wanita istihadah, dan saya sedikit jelaskan beda antara istihadah sama haid. Kalau haid haram sholat. Perempuan yang sedang haid tidak boleh sholat. Dan kalau tetap sholat dengan sengaja dan dia tahu, bahkan berdosa. Sholatnya tidak sah, dia berdosa. Adapun wanita istihadah, yaitu wanita ini hukumnya sama dengan orang sehat. Wajib sholat, wajib puasa. Wajib sholat dan wajib puasa. Dan wajib bagi dia berwudu untuk setiap kali mau sholat. Ini wajib wudu. Adapun mandi tidak. Tapi kalau dia mau melakukan mandi untuk setiap kali mau sholat, maka afdol. Ya, dianjurkan, disunnahkan, tapi tidak wajib. Bisa itu setiap kali sholat, bisa seperti yang tadi lakukan. Zuhur sama asar satu kali mandi. Nanti ada penjelasan yang lain insya Allah. Di hadisnya disebutkan, ini istilahnya adalah jamak syuri. Kenapa di sini disebut zuhur dan asar satu kali mandi? Karena wanita yang sedang istihadah, khususnya yang darahnya deras, keluar darahnya itu deras, banyak keluar darah, dianjurkan dia itu mengundur sholat zuhur dan menyegerakan sholat asar. Sehingga sholat zuhur dan asar seolah-olah dijamak, tapi bukan jamak. Sholat zuhurnya diundur sehingga di akhir waktu, dan sholat asarnya dikerjakan di awal waktu. Jadi seolah-olah digabung. Dan dia mandi sekali sebelum itu. Makanya disebut juga yang seperti ini, istilahnya adalah dari madhab Malikiyah namanya jamak syuri. Jamak gambarnya tok, tapi hakikatnya bukan. Kenapa begitu? Karena masing-masing dikerjakan pada waktunya. Zuhur pada waktunya, asar pada waktunya. Cuman zuhur di akhir waktu, asar di awal waktu. Sehingga kelihatannya jamak. Padahal bukan jamak. Ini namanya jamak syuri. Baik. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, inna umma Habibah ustuhidat fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Ummu Habibah pernah beristihadah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amaraha bil ghusli li kulli salatin. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ummu Habibah untuk mandi pada setiap kali sholat. Al-hadis. Ini dalil anjuran untuk mandi setiap kali sholat. Wa fi riwayatin anha, dalam satu riwayat yang lain, anha dari beliau, yaitu sama dari Ummul Mukminin Aisyah. Ustuhidat imra'atun ala ahdi Rasulillah SAW. Ada seorang perempuan, sahabiyah. Dia beristihadah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita jumpai kan, kalau sahabat meriwayatkan dengan istilah di zaman Rasul. Ini maksudnya adalah kejadian ini adalah disaksikan oleh Rasulullah. Ini dalil, gitu maksudnya. Kayaknya sering para sahabat kalau kita di zaman Rasulullah. Saya pernah begini di zaman Rasulullah. Kami dahulu begini di zaman Rasulullah. Maksudnya ini dalil, ini hadis. Fa umirat an tu'ajjilal asyra wa tu'akhiral dhuhra. Nah, ini gambarannya tadi yang maksud jamak syuri itu. Maka sahabiyah ini diperintahkan untuk menyegerakan asar, yaitu agar dikerjakan di awal waktu, dan mengundur zuhur, mengerjakannya di akhir waktunya. Wa tagtasila lahuma ghuslan wahidan, dan agar dia mandi untuk dua salat ini satu kali mandi. Kemudian salat zuhur dan asar, di mana zuhurnya di akhir waktu, asarnya di awal waktu. Terus dijelaskan para ulama, ketika apabila wanita yang istihadah ini keluar darahnya sangat deras sekali. Sangat deras.
Wa tu'akhiral maghrib wa tu'ajjilal isya wa taghtasila lahuma ghuslan. Dan dia mengakhirkan sholat maghrib dan menyegerakan sholat isya, dan dia mandi untuk dua sholat tersebut satu kali mandi. Wa taghtasila li sholati subhi ghuslan. Dan dia mandi untuk sholat subuh satu kali mandi. Jadi ada dua gambaran kaitan dengan sholat atau mandi sunnah bagi perempuan yang istihad. Yang ketiga, al-iktisal ba'dal ighma. Di antara mandi sunnah yaitu mandi setelah sadar dari pingsan. Jadi kalau orang pingsan kemudian sadar, maka dianjurkan, disunnahkan bagi dia mandi setelah itu. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, taqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa berat pada dirinya. Yaitu beliau berat sakitnya. Sakit berat itu maksudnya. Faqala asallan nas. Dalam keadaan sakit yang berat itu beliau bertanya, apakah orang-orang sudah selesai sholat? Fakulna, maka kami menjawab, la, belum. Hum yantazirunaka ya Rasulullah. Bahkan mereka menunggu Anda, wahai Rasulullah. Dan di masjid, para sahabat menunggu Rasulullah SAW. Karena beliau yang biasa mengimami. Faqala du'u li ma'an fil mihdabi. Maka beliau berkata, letakkan air untukku. Ambilkan, sediakan air untukku di dalam mihdab. Kata beliau, mihdab, lihat Hamis, catatan kaki nomor 5. Al-ina'ul ladzi yuksal fihi siyab min ayyi jinsin kan. Yaitu wadah yang digunakan untuk mencuci pakaian. Apapun bentuknya. Jadi ember besar. Bak besar. Oh baskom. Bak besar. Gitu kan. Sediakan air yang banyak untukku. Itu gampangannya. Fa fa'alna. Maka kata Aisyah, maka kami lakukan itu. Kami siapkan. Fakta salah, lalu beliau mandi. Tsumma dhahaba liyanu'a fa ughmiya alaihi. Kemudian beliau pergi untuk bangkit. Liyanu'a itu disebutkan di Hamis, liyanhad bi juhdin. Untuk bangkit, yanhad itu bangkit, juhdin itu dengan penuh capek. Jadi untuk bangkit dengan susah payah. Kan beliau sedang sakit parah ini. Jadi beliau maksa tetap bagaimana mau pergi ke masjid dalam keadaan sakit berat itu maksudnya. Jadi beliau pergi, maksa untuk pergi dalam keadaan susah payah. Fa'ughmiya alaihi. Lalu beliau pingsan. Karena benar-benar sudah parah penyakitnya. Sakit beliau sudah sangat parah. Tsumma afaqa faqal asallan nas. Lalu beliau sadar dari pingsannya. Pertama kali yang beliau tanyakan, apakah orang-orang sudah sholat? Jadi pingsannya enggak lama ya. Pingsannya enggak lama. Faqulna la hum yantadirunaka ya Rasulullah. Maka kami menjawab, belum wahai Rasulullah. Orang-orang masih menunggumu. Faqala du'u li ma'an fil mihdab. Siapkan lagi untukku air di bak. Qalat fafa'alna. Aisyah menjawab, maka kami lakukan itu. Fakta salah summa dhahaba liyanu'a. Lalu beliau mandi. Kemudian beliau pergi lagi untuk dengan penuh susah payah. Fa'ughmiya alaihi summa afaq. Kemudian beliau pingsan lagi. Lalu kemudian beliau sadar. Faqala, lalu beliau bertanya lagi, asallan nas. Apakah orang-orang sudah selesai sholat? Qulna la hum yantadirunaka ya Rasulullah. Kami menjawab, belum ya Rasulullah, mereka menunggu Anda. Fadzakarat irsalahu ila Abi Bakrin. Kemudian zakarat di sini Aisyah. Kemudian Aisyah menyebutkan bagaimana beliau kemudian mengutus orang untuk memanggil Abu Bakar, dan hadisnya panjang. Dalam hadis ini jelaskan bagaimana Rasulullah SAW setelah sadar dari dari pingsannya dan beliau hendak pergi sholat, beliau mandi sebelum itu. Nah. Berikutnya nomor 4.
Al-iktisal min dafnil musyriki. Mandi karena menguburkan seorang musyrik. Dianjurkan untuk mandi bagi siapa yang menguburkan seorang musyrik. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, annahu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat Ali pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu mengabarkan, inna Aba Thalib mata. Sesungguhnya Abu Thalib telah meninggal. Ali mengabarkan bapaknya Abu Thalib telah meninggal. Paman Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau berkata, dia bersabda, idhab fawarihi. Ali, pergilah dan makamkanlah dia. Kuburkanlah dia. Falamma waraituhu raja'tu ilaihi. Kemudian kata Ali, kemudian setelah saya menguburkannya, saya kembali kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, lalu beliau bersabda kepadaku, kata Ali, igtasil, mandilah kamu. Mandilah kamu. Ini perintah dari Nabi SAW agar mandi bagi orang yang telah setelah memakamkan atau menguburkan seorang musyrik. Ini karena Abu Thalib memang meninggal dalam keadaan. Yang kelima, al-iktisalu lil aidaini wa yaumi Arafah. Termasuk dianjurkan mandi dalam keadaan ketika hendak sholat 2 Id dan hari Arafah. Mandi untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha dan mandi di hari Arafah. Lima rawahul Baihaqi min tariqi Syafi'i an Zadan qala ta'ala rajulun aliyan anil ghusli. Ada seorang laki-laki bertanya kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu tentang mandi. Qal, maka sahabat Ali menjawab, iktasil kulla yaumin syi'ta. Kalau kamu mau silahkan mandi setiap hari. Kalau kamu mau silahkan mandi setiap hari. Yang dimaksud sahabat Ali di sini adalah mandi adah. Mandi yang merupakan kebiasaan. Mandi adah ya, bukan mandi ibadah. Faqala la. Lalu orang ini berkata, bukan itu yang saya maksud. Al-ghusl ladzi wal ghusl. Yang saya maksud adalah mandi yang itulah mandi ibadah. Mandi yang itu adalah mandi ibadah. Qol, maka sahabat Ali menjawab, yaumal jumu'ah. Mandi untuk hari Jumat. Wa yauma Arafah. Dan untuk hari Arafah. Wa yauman nahri. Dan untuk hari raya kurban. Wa yaumal fitri. Dan untuk hari raya Idul Fitri. Tip. Yang keenam, al-ghuslu min ghusl mayyit. Mandi karena memandikan mayit. Orang yang memandikan jenazah maka dianjurkan setelah itu dia mandi. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan falyagtasil. Barang siapa yang memandikan mayit maka hendaklah dia mandi. Yang ketujuh, al-ghuslu lil ihrami bil umrati awil hajj. Mandi untuk ihram, baik umrah ataupun haji. Dianjurkan sebelum ihram yaitu mandi. Baik mau umrah ataupun mau haji. Li hadis Zaid bin Tsabit, annahu ra'an nabiyya tajarrada li ihlalihi waqtasal. Bahwasanya dia pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan tajarrud, melepaskan pakaian beliau dan beliau mandi. Yang ke-8, al-ghuslu lidukhuli Makkah, mandi untuk masuk Mekah karena kemuliaan kota Mekah sebagai salah satu tanah haram. Maka untuk pemuliaannya adalah dianjurkan untuk mandi sebelum memasuki kota Mekah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana la yaqudumu Makkah illa bata bidituwa. Bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar ini setiap kali beliau mendatangi kota Makkah, beliau selalu bermalam di Tua, ya, tempat di Tua. Hatta yusbih, hingga datang pagi hari.
hingga datang pagi hari. Wa tasil. Lalu beliau mandi. Jadi sebelum masuk kota Mekah, beliau mandi dulu. Tsumma yadkhul Makkah naharan. Lalu beliau masuk kota Mekah di waktu siang. Wa yadhkuru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu. Dan sahabat Abdullah bin Umar ini menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu biasa melakukannya. Dia sallallahu alaihi wasallam dahulu melakukan hal tersebut, yaitu mandi sebelum masuk kota Mekah. Ini beberapa, ada berapa? Ada 8 ya. Ada 8 di antara mandi-mandi yang disunahkan dan dianjurkan mana dalam keadaan itu kita mandi. Baik. Berikutnya pelajaran baru. Qala al-musannifu hafidhahullah taala. Tanian. Yang kedua, at-taharatu bis-sa'idi ay at-tayammum. Bersuci dengan sa'id. Dengan apa sa'id? Sa'id. Dari kata sa'ada, apa sa'ada? Sa'id apa? Sa'id yas'adu. Apa sa'id yas'adu? Naik. Sa'id itu tinggi. Sa'id itu bagian tinggi. Maka sa'id itu artinya adalah bagian atas dari bumi ini. Atau kita sebut dengan permukaan bumi. Kan dia bagian tinggi dari bumi. Jadi sa'id itu arti secara bahasa itu adalah bagian yang tinggi. Bagian yang tinggi. Oleh karena itu nanti dijelaskan bahwasanya memaknai sa'id yang paling pas itu bukan tanah, bukan debu, tapi permukaan bumi atau permukaan tanah. Dijelaskan insyaallah. Ai at-tayammum. Maksudnya adalah tayammum. Di sini Asy-Syaikh menyebutkan yang kedua. Apa yang pertama? Apa yang pertama bukan? Bersuci dengan ma'aywah. Suci dengan air. Kita sebutkan yang pertama, suci itu ada 2, suci dengan air, bersuci dengan sa'id, tanah lah atau dengan debu. Perinciannya insyaallah. Baik, ini yang kedua. Qala al-musannifu hafidhahu wa ta'ala masru'iyatuhu. Pensyariatan tayammum. Legalitasnya tayammum. Ya kan sering diulang-ulang dalam kaidah bahwasanya kaitan dengan ibadah itu harus ada dalilnya. Pada asalnya tidak boleh sampai ada dalil yang membolehkannya, sampai ada legalitasnya. Mana legalitasnya tayammum? Ini berikutnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum marda aw ala safarin." Apabila kalian sakit, aw ala safarin atau safar, aw jaa ahadum minkum minal ghaiti atau kembali dari buang air, itu selesai buang air, aw lamastumun nisa atau berhubungan intim dengan istri, falam tajidu ma'an, namun tidak mendapatkan air, tidak ada air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka lakukanlah tayammum dengan menggunakan tanah ya, atau permukaan tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Caranya usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Ini ayat lengkap ya, menjelaskan secara global tentang tayammum, sebab-sebabnya, alat yang digunakannya, sekaligus tata caranya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tadi dalil dari Al-Qur'an, berikut ini dalil dari As-Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sa'idat thayyiba." Sesungguhnya tanah yang baik itu tahurul muslim, alat bersuci untuk semua muslim. Wa illam yajidil ma asyra sinin, meski dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Maksudnya sampai kapanpun tanah itu bisa digunakan sebagai alat bersuci, itu maksudnya. Nah, ini tadi penjelasan, itu tadi ada dalil-dalil yang menegaskan bahwasanya tayammum itu masyru'. Tayammum itu adalah syariat dan ada. Al-asbab al-mubihah lahu. Berikutnya beliau akan menjelaskan tentang sebab-sebab yang membolehkan kita bertayammum.
Jadi tayamum itu rukhsah. Tayamum itu adalah rukhsah. Yaitu rukhsah sekaligus pengganti. Jadi ada keadaan-keadaan tertentu yang dibolehkan bertayamum. Sehingga apabila keadaan tersebut tidak ada, maka tidak boleh tayamum. Apa saja sebab-sebab yang membolehkan kita bertayamum? Yubahu tayamum indal ajzi an isti'malil ma'. Jadi pada asalnya tayamum itu tidak boleh. Tayamum itu tidak diperkenankan. Kecuali ada sebab-sebab berikut ini. Apa saja? Beliau mengatakan, tayamum itu dibolehkan. Indal ajzi an isti'malil ma'. Ketika tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air ini seperti apa? Beliau jelaskan di sini. Lifaqdihi. Karena memang tidak ada air. Au khaufi dararin min istimalihi. Atau takut bahaya bila menggunakannya. Jadi yang kedua ini ada air tapi takut kalau memakainya akan berbahaya. Lima rodin fil jismi. Karena sakit, Pak, karena sakit misalkan. Jadi kalau dia sakit, kalau menggunakan air, maka akan menambah parah sakitnya atau menunda kesembuhannya atau bahkan lebih dari itu bisa membahayakan dirinya. Seperti itu. Au syiddati bardin. Termasuk tidak mampu yaitu syiddah bardin. Atau termasuk doror ya, termasuk doror yaitu syiddatu bardin, karena dingin yang sangat. Karena dingin yang sangat. Ini diantara beberapa sebab bolehnya tayamum. Saya sebutkan tadi ya. Yang pertama adalah tidak mampu menggunakannya karena memang air nggak ada. Ya karena memang air nggak ada. Atau air ada, tapi kalau memakainya takut mudarat menimpa dia. Saja karena dia sakit atau dingin yang sangat. Atau dingin yang sangat. Dalilnya mana? Berikut ini dalil-dalilnya. An Imran bin Husainin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar." Kami pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar. Fa shalla bin nas. Lalu beliau salat dengan para sahabat menjadi imam. Fa idza huwa bi rajulin mu'tazil. Tiba-tiba ternyata ada seorang sahabat menyendiri. Tidak ikut sholat bersama kami. Faqal ma mana'aka an tusalliya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang membuat kamu tidak sholat? Apa yang menghalangimu untuk mengerjakan sholat? Qala, sahabat ini menjawab, asobatni janabatun walama. Saya sedang junub dan saya tidak ada air. Saya sedang junub dan saya tidak ada air, yaitu untuk mandi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Cukup bagi kamu menggunakan tanah yang baik, sesungguhnya tanah tersebut cukup bagimu untuk bersuci. Cukup bagimu untuk bersuci. Maksudnya cukup bagimu bertayamum ketika tidak ada air. Ini dalil bahwasanya diantara bolehnya tayamum ketika tidak ada air. Ketika tidak ada air. Sekaligus ini dalil bahwasanya tayamum itu juga untuk hadas besar. Karena sahabat ini apa? Tidak sholatnya karena apa tadi? Karena junub. Hadis berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, kharajna fi safar. Kami pernah keluar dalam suatu safar. Fa asaba rajulan minna hajarun. Lalu ada seorang laki-laki di antara kami ini, di antara para sahabat ini, terkena batu. Fasajjahu, itu membuat dia luka fi ra'sihi, di kepalanya. Batu tersebut membuat luka di kepala sahabat ini. Talama. Kemudian sahabat ini bermimpi, yaitu mimpi basah sehingga junub. Fasa'alahu ashabahu, lalu sahabat ini bertanya pada sahabat-sahabat yang lain. Hal tajiduna li rukhsatan fi tayammum?
apakah kalian melihat ada rukhsah bagiku untuk bertayamum? Bertanya, apakah keadaanku ini sudah membolehkanku untuk tayamum? Faqalu, sahabat-sahabat ini berkata, mana jidulaka rukhsatan wa anta taqdiru al-ma. Kami tidak melihat ada rukhsah buat kamu. Dengan kamu saya lihat mampu menggunakan air. Ini orang luka dan badan sehat kan? Badan sehat nggak apa-apa. Beda orang sakit, greges, demam. Sehat, cuma luka itu kan. Maka dohirnya nanti mampu mandi. Nanti mampu pakai air. Udah berarti nggak ada rukhsah untuk tayamum. Fakta salah, famat. Lalu sahabat ini mandi, ikuti fatwa teman-temannya tadi. Famat, lalu mati. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW ukhbira bidzalik. Kemudian ketika kami sudah kembali dan mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami kabari tentang kejadian tersebut. Jadi setelah para sahabat ini pulang safar dan menemui Rasul SAW, maka kemudian kabar ini sampai kepada beliau. Faqala, maka beliau marah. Kata beliau, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, maka Allah akan membunuh mereka. Ala sa'alu idlam ya'lamu. Kemudian ini satu kaidah yang penting ya, perhatikan. Ala sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya bila mereka tidak tahu? Kenapa mereka tidak bertanya pada waktu mereka tidak tahu? Fa inna ma syifa'ul 'ayyi aw 'ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan, ketidaktahuan itu adalah bertanya. Inna ma kana yakfihi an yatayammam. Padahal sebenarnya cukup bagi orang tadi itu adalah bertayamum. Cukup bagi orang tadi adalah bertayamum. Dalil apa? Dalil apa ini? Bolehnya tayamum karena apa? Tidak mampu menggunakan air. Air ada, tapi karena dia luka, maka dia dianggap tidak mampu menggunakan air karena sakit. Karena sakit. Jadi ini diumumkan apabila seorang tatkala menggunakan air mau berwudu atau mandi, kemudian dia melihat bahwasanya air yang kalau dia menggunakan air akan membuat sakit yang dia derita itu tambah parah atau tertunda sakitnya, tertunda sembuhnya, nggak sembuh, tambah lama sembuhnya, apalagi sampai menyebabkan bahaya pada nyawanya, maka ketika itu ada rukhsah bagi dia untuk tayamum. Jangan ragu untuk bertayamum. 6. Dalil berikutnya. Wa an Amr ibn al-As annahu lamma bu'isa fi ghazwati dzati salasil qal. Dari sahabat Amr ibn al-As bahwasanya ketika beliau diutus dalam perang Dzatus Salasil dan kebetulan beliau jadi panglima perangnya. Qala, dia berkata, ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bardi. Saya mimpi basah. Saya mimpi junub. Di satu malam yang dingin, sangat dingin sekali. Dingin, sangat dingin sekali. Fa'asfaqtu, maka aku khawatir, aku takut. Iniktasaltu an ahlik ya, halaka yahliku. Apabila aku mandi, maka aku akan mati. Saking dinginnya, dingin sekali. Fatayamamtu, maka aku beristihad, kemudian aku tayamum, kata sahabat Amr. Tsumma shallaitu bi ashabi sholatas subhi. Kemudian aku sholat menjadi imam bagi sahabat-sahabatku karena beliau jadi panglimanya, dan panglima ini imam sekaligus imam dalam sholat subuh. Dalam sholat subuh yang tadi dia bersuci dengan tayamum. Dan itu diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Falamma qadimna ala Rasulillah dzakaru dzalika lahu. Maka ketika kami datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang lain menceritakan itu kepada beliau. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Amr, shallaita bi ashabika wa anta junub?" Wahai Amr, apakah kamu sholat menjadi imam untuk sahabat-sahabatmu sedangkan kamu dalam keadaan junub? Fakultu, maka aku jawab, kata Amr, zakartu qaulallahi ta'ala, aku ingat firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum,
Innallaha kana bikum rahimah. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada diri kalian. Lalu aku berjihad dengan dalil tersebut, fatayammamtu. Lalu aku pun tayamum, kata sahabat ini. Tsumma shallaitu, lalu aku sholat. Fadhahika Rasulullah walam yakul syai'an. Maka Rasulullah SAW tersenyum dan beliau tidak berkata apapun. Artinya apa maksudnya tidak berkata apapun? Beliau tidak mengingkari. Beliau tidak mengingkari. Dan ini masuk sunnah apa yang seperti ini? Sunnah apa ya ikhwah? Ayo, sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Yang tobit dong. Sunnah takririyah. Selain sunnah takririyah, sunnah apa aja ya? Takririyah apa lagi Furqan? Ada 3 ya kan? Takririyah, qauliyah, satu lagi fi'liyah. Yang seperti ini sunnah takririyah. Jadi sahabat berbuat, Rasulullah tahu, baik itu melihat atau mendengar karena dikabari, kemudian beliau diam. Diamnya beliau ini adalah takrir, persetujuan. Karena beliau tidak diam kepada satu kesalahan. Pasti beliau ingkari kalau memang salah. Ketika beliau tidak mengingkari menunjukkan beliau setuju. Berikutnya, setelah dijelaskan tadi apa itu tayamum, bahwa tayamum itu bersuci dengan sha'id, ya kan? Kemudian apa saja yang membolehkan kita bertayamum, yang pada asalnya tayamum tidak boleh. Ya orang sehat tidak apa-apa, kemudian tayamum padahal dia ada air, dia mampu menggunakan air, kan tidak sah itu. Sah tayamumnya. Maksudnya, tadi sudah disebutkan sebab-sebabnya. Nah, berikut ini mahwa sha'id. Setelah kita tahu bahwasanya tayamum itu adalah bersuci dengan menggunakan sha'id, apa sih yang dimaksud sha'id itu? Ini penting sekali. Qala al-musannif hafidhahullah, qala fi lisanil Arab. Dalam kamus lisan Arab dikatakan, as-sa'idu al-ardu. Sha'id itu adalah bumi atau tanah. Wakila ada yang mengatakan sha'id itu adalah al-ardu thayyibah. Tanah yang baik. Tanah yang baik. Wakila ada yang mengatakan juga huwa kullu turabin thayyib. Setiap debu yang baik. Setiap debu yang baik. Jadi ada yang mengatakan tanah, ada yang mengatakan tanah yang baik, ada yang mengatakan debu yang baik. Wa fit tanzil, dan di dalam tanzil maksudnya Al-Qur'an, Allah berfirman fatayammamu sha'idan thayyibah. Allah berfirman bertayamumlah kalian dengan menggunakan sha'id yang baik. Qala Abu Ishaq, Abu Ishaq berkata tentang sha'id, as-sha'id adalah wajhul ardi. Sha'id itu adalah permukaan tanah. Permukaan tanah. Maksudnya apa sih yang di permukaan tanah? Jadi semua yang ada di atas tanah ini, atas bumi ini, yaitu sha'id. Semua yang berada di atas tanah itu sha'id. Jadi bukan cuma tanah, bisa itu berupa pasir kalau memang datarnya pasir. Bisa itu masuk di situ adalah keramik, tegel. Kalau memang bagian dari permukaan bumi tadi adalah berupa tegel, keramik, plaster, padang pasir, enggak, bukan tanah itu semuanya. Itu kata maksud beliau, yaitu Abu Ishaq. Oleh karena itu beliau simpulkan, wa 'alal insan an yadriba bi yadayhi wajhal ardi wa la yubali akana fil maudi turab am la yakun. Oleh karena itu cukuplah bagi seorang ketika tayamum dia menepukkan kedua tangannya pada permukaan bumi, permukaan tanah ini, dan tidak mempedulikan apakah tempat yang dia tepukkan tadi ada debunya atau tidak ada debunya. Li'anna as-sa'id laisa huwa turab. Karena kata sha'id itu bukan debu. Kata sha'id itu artinya bukan hanya debu, gitu aja maksudnya. Inna ma huwa wajhul ardi. Tapi arti sha'id itu adalah permukaan tanah, permukaan bumi. Jadi tidak harus debu. Turaban kana am ghairahu. Baik itu berupa debu ataupun selain debu. Qala, sehingga seorang boleh ketika tayamum itu yang dilakukan nggak harus cari debu, ada debunya enggak di lantai, walaupun nggak kelihatan debunya, itu sudah dimaksud sha'id. Allah tidak mengatakan turab, tapi Allah bilang sha'idan thayyibah.
Walau anna ardhan kanat kulluha sakhran la turaba alaihi. Nah, beliau sebutkan di sini. Oleh karena itu beliau berkata, seandainya tanahnya atau buminya itu semuanya adalah sokhr, padang pasir. Berarti pasir, bukan debu, bukan abu. La turaba alaihi, tidak ada debu sedikit pun. Tsumma darabal mutayammim yadu ala dzalika sokhr. Kemudian orang yang bertayamum menepukkan tangannya pada padang pasir tersebut, pada pasir-pasir tersebut, lakana dzalika tahuran idza masah biwajhahu. Maka yang dilakukan itu sudah bisa menjadikan alat untuk bersuci bagi dia kalau dia lakukan tayamum dengan dengan tepukan pada pasir tersebut. Lagi ini jadi makna as-sa'id itu bukan hanya terbatas pada debu, ya kan? Tapi semua permukaan bumi. Semua permukaan. Tapi sayang waktunya sudah habis. Allah kita lanjutkan kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Nanti jangan diputus ya. Kita akan hadir nih. Sedikit, nah memang masih sisa tapi penting ya kan. Hubungan tapi gimana lagi waktu sudah habis. Kalau diteruskan juga waktunya panjang. Makanya tolong hadir nanti biar nggak salah paham. Karena sedikit saya tambahkan, di antara yang diperbolehkan adalah menepukkan tangan di dinding, itu ada dalilnya. Jadi di akhir antum silakan lihat tuh di akhir jawazut tayammum bil jidar. Jadi permukaan tanah bukan cuma yang bawah, yang dari bawah hadap ke atas, tapi juga dinding. Dinding ini juga mencakup kaca, apa saja yang modelnya hadap ke samping gitu ya. Itu maksudnya. Allah taala alam bisawab. Demikian mungkin yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.